Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukron ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Al-awwal hayabina naskuru ilallah allazi qad a'ta'na nikmatan kasirah, yakni nikmatan iman, Islam, wasihah. Salawat wassalam ila rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalana minal zulumati ilan nur, yakni minaz zamani jahiliyah ila zamani islamiyah. Sahabat Ramadan yang Allah muliakan, alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah menyampaikan kita semua di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan suci Ramadan tahun yang ke-1441 Hijriah. Masih tetap semangat, masih tetap saum ya, alhamdulillah kalau begitu. Di kesempatan kali ini insya Allah saya akan sedikit memberikan materi yang berkaitan dengan puasa dalam pandangan kesehatan. Sahabat Ramadan di rumah mungkin pernah mendengar ada pepatah Arab yang menyatakan as-saumu tasihu, puasa dapat menyehatkan. Pertanyaannya, puasa seperti apa yang dapat menyehatkan tubuh kita? Itu yang kita harus jawab. Ternyata tidak semua puasa menyehatkan, kecuali ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Menurut pakar penelitian kesehatan, bahwa yang melakukan puasa di muka bumi ini tidak hanya manusia dan tidak hanya umat Islam. Orang Hindu mereka melaksanakan puasa, umat Kristiani mereka melaksanakan puasa. Kemudian tidak hanya manusia, tapi hewan pun sama. Ada beberapa hewan yang melaksanakan puasa. Contoh, mungkin adik-adik di rumah pernah mendengar ada istilah hibernasi. Nah, itu adalah puasa yang dilakukan oleh beruang. Ketika hibernasi, beruang tidak makan dan tidak minum. Dia berdiam diri di gua berbulan-bulan lamanya. Itu salah satu contoh puasa yang dilakukan oleh hewan. Kemudian adik-adik di rumah pernah juga mendengar ada kupu-kupu. Kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu itu ada proses. Nah, proses dari mulai kepompong menjadi kupu-kupu, saat mereka melakukan proses tersebut, kupu-kupu itu melakukan puasa. Sampai akhirnya dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian hewan lain juga yang melaksanakan puasa adalah ular. Ular pun sama. Ular ketika dia berganti kulit itu melaksanakan puasa juga. Nah, tapi puasa hewan dan puasa kita sebagai manusia itu tentu saja berbeda. Nah, intinya bahwa puasa itu tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan hanya oleh manusia. Kita kembali lagi, apakah puasa dapat menyehatkan tubuh kita? Tentu saja dapat jawabannya, asal puasanya mengikuti syariat, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adik-adik yang dimuliakan Allah, kita tahu kalau seandainya sekarang kita dari mulai tadi sahur sampai menjelang maghrib kita puasa, tapi ketika berbuka puasa kita tidak mengontrol, banyak makanan yang kita lahap, banyak minuman yang kita lahap, sampai kita kekenyangan. Nah, ini yang membahayakan tubuh kita, karena hal tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Mungkin adik-adik pernah mendengar ada, janganlah kamu makan dan minum berlebihan, wala tusrifun, jangan berlebihan. Nah, kalau kita berbuka puasanya segala dimakan, segala diminum, maka perut kita akan merasa kekenyangan. Ketika kita kenyang, maka ibadah yang lain akan
terabaikan dan terganggu. Misalnya sholat tarawehnya nanti akan ngantuk, belum nanti tadarus Qur'annya juga terganggu kalau kita kekenyangan. Kemudian kalau kita ingin puasa kita itu menyehatkan, maka makanlah secukupnya dan makan makanan yang tentu saja dapat memberikan nutrisi kepada tubuh kita. Contoh, saat kita berbuka, makanlah beberapa butir kurma. Sesuai contoh Nabi ketika berbuka biasa memakan 7 kurma. 7 kurma ajwa dimakan, biasanya dibarengi dengan buah-buahan. Kalau Rasul senangnya buah semangka, ya, karena buah semangka apabila dipadukan dengan kurma akan menjadi imbus untuk tubuh kita, dan insya Allah imunitas tubuh kita akan meningkat dengan memakan kurma dan buah semangka. Kemudian hindari makanan yang bergoreng-goreng. Nah, biasanya adik-adik di rumah kalau berbuka puasa tidak afdol kalau tidak ada gorengan di dalam menu berbukanya. Betul apa tidak? Betul ya. Setiap berbuka pasti ada bala-bala, goreng tempe, goreng tahu atau gehu ya. Nah, dari mulai sekarang dikurangi, kalau bisa dihindari, karena tidak baik untuk tubuh kita. Yang berikutnya, dari mulai sekarang kalau berbuka ganti menu sirupnya atau minumannya dengan minuman yang berpemanis alami yang mengandung madu ya. Jangan sirup-sirupan, jangan minum-minuman yang sekarang lagi tren ya, minuman-minuman milenial ya. Itu kurang bagus untuk tubuh kita kalau berlebihan karena mengandung banyak gula. Kemudian hindari makanan yang mengandung banyak tepung tadi ya, selain gorengan seperti kue-kuean cake, kemudian roti dan lain sebagainya, itu harus kita hindari. Nah, kalau kita sudah bisa menghindari makanan tersebut, insya Allah tubuh kita akan semakin sehat dengan puasa. Nah, ini akan sesuai dengan tadi pepatah dari Arab itu, ungkapan Arab yang menyatakan puasa dapat menyehatkan. Ya, puasanya dengan syarat tadi makan tidak berlebihan, kemudian makanlah makanan yang tinggi dengan gizi, ya, bisa tinggi dengan protein, bisa tinggi dengan enzim, ya, banyakin buah-buahan dan sayur. Nah, demikian materi kali ini yang Bapak sampaikan berkaitan dengan puasa yang dapat memberikan efek kesehatan kepada tubuh kita. Mudah-mudahan adik-adik di rumah, sahabat Ramadan, kali ini terus melaksanakan saum dengan penuh semangat. Tingkatkan lagi baca Qur'annya, tingkatkan lagi ibadah-ibadah yang lainnya, tarawih dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan bisa sampai ke yang terakhir itu Idul Fitri ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads.